Shalom, apa kabar semuanya? Anda semua saya lihat sangat bersemangat untuk belajar. Saya Agustinus Dermawan dari STT Satya Bhakti Malang, dosen pengampu mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Untuk apa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama? Berdasarkan kajian teologis ada 3 tujuan utama. 1. Menurut Rudolf Bultmann, yaitu untuk memahami fondasi iman Kristen, Perjanjian Lama adalah presuposisi atau pemahaman yang mendasari Perjanjian Baru. Tanpa tuntutan Allah dalam Perjanjian Lama, anugerah Injil kehilangan maknanya. 2. Untuk mengenal Allah secara utuh, Perjanjian Lama memperkenalkan Allah yang personal sebagaimana dalam Keluaran 3 ayat 6 dan bukan konsep abstrak. 3. Untuk menangkap rencana penyelamatan di mana dari penciptaan hingga nubuat Mesias, Perjanjian Lama adalah peta jalan rencana Allah sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 44. Lalu, apa itu teologi Perjanjian Lama? Mari kita lihat definisi kunci. Menurut John Sailhamer bahwa teologi Perjanjian Lama adalah dialog antara revelation yaitu wahyu Allah dan religion yaitu respon manusia, pewahyuan yang berusaha dipahami dan dimengerti serta didemonstrasikan ke dalam agama. Di dalamnya terkandung teologi. Oleh karena itu, tepatlah yang dikatakan Anselmus bahwa teologi adalah fides quaerens intellectum, artinya iman yang mencari pengertian. Teologi adalah wujud dari iman yang dapat dijelaskan dan dipelajari. Artinya, Perjanjian Lama bukanlah sekadar sejarah, tapi catatan interaksi ilahi manusia, di mana Allah menyatakan karakternya, yaitu kekudusan, kasih, dan keadilan. Umat merespon melalui iman dan ketaatan seperti dalam Mazmur 119 ayat 105. Mengapa Perjanjian Lama tak bisa diabaikan? 1. Dasar pemahaman Perjanjian Baru menurut Emil Brunner bahwa kita tak mungkin pahami Yesus tanpa Perjanjian Lama. Contoh, tanpa hukum Taurat Perjanjian Lama, pengorbanan Kristus di dalam Perjanjian Baru kehilangan konteks. 2. Pembentuk komunitas umat Allah. Perjanjian Lama mengajarkan Allah membentuk umat dalam Keluaran 19 ayat 6, bukan hanya individu, dan ini berarti fondasi gereja dalam Perjanjian Baru. 3. Pencegah kesalahan teologis dalam Matius 22 ayat 29, di mana Yesus menegur orang yang tersesat karena tidak mengenal Perjanjian Lama. Seperti dikatakan Dirnes, tanpa Perjanjian Lama, pengenalan akan Allah tak lengkap. Mari simpulkan dalam 3 butir kerangka sistematis. 1. Landasan atau presuposisi. Perjanjian Lama merupakan fondasi tak tergantikan untuk memahami Perjanjian Baru sebagaimana yang dikatakan oleh Bultmann. Wahyu Allah dalam Kristus hanya jelas jika dilihat dari lensa Perjanjian Lama. Lihat Lukas 24 ayat 27. 2. Relevansi atau praktek iman secara praktis. Perjanjian Lama mengajarkan spiritualitas holistik sebagaimana yang tercermin dalam kitab Mazmur, keadilan ilahi dan pengharapan mesianik. Firman Perjanjian Lama diilhamkan Allah untuk mengajar kebenaran seperti yang disampaikan 2 Timotius 3 ayat 16. 3. Ajakan yang menuntut respon kita. Jangan pandang Perjanjian Lama sebagai artefak usang, tapi firman hidup yang membentuk iman. Sebagaimana Yesus yang mengutip Perjanjian Lama dalam Matius 5 ayat 18. Mari gali Perjanjian Lama sebagaimana pertemuan dengan Allah yang ingin dikenal. Selamat menyelami kekayaan Perjanjian Lama. Tuhan memberkati perjalanan belajar Anda. Salam bahagia buat kita semuanya.